Om Swastiastu. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak. Hari ini pada pelajaran tematik. Ya. Hari ini kita masih pada tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat pastinya, ya. Berdoa Bapak pimpin langsung, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu kalian dapat mengetahui mengenai kelainan-kelainan pada tulang atau pada sistem gerak manusia. Yang kedua yaitu menentukan ide pokok pada gambar. Kalian dapat atau mampu membuat ide pokok pada gambar. Yang ketiga yaitu kalian nanti mengetahui isi pada komik. Nah, tiga tujuan pembelajaran itu akan kita capai hari ini. Nah, agar tidak berlama-lama, langsung saja perhatikan tayangan berikut ini. Baik anak-anak, pada materi yang pertama ini mengenai gerabah, ya, yang kalian sudah pelajari di pembelajaran 1 mengenai pembuatan, bahan, cara, langkah-langkah sudah kalian pelajari di pembelajaran 1, ya. Nah, kita lihat tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Nah, alat gerak pada manusia yang dilakukan untuk membuat gerabah ini adalah tangan, ya, yang khususnya jari-jari tangan di sana. Nah, dari situ dapat kita lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik, ya. Jari-jari untuk membuat gerabah sangat berfungsi dengan baik pada pengerjaan itu. Nah, coba kalian bayangkan atau pikirkan apa yang akan terjadi jika salah satu dari organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, bisa kalian berandai-andai, semoga tidak ya, seandai kalian tidak memiliki salah satu organ itu, ya, pastinya kita tidak dapat leluasa melakukan sesuatu, ya. Jadi mungkin cacat atau bagaimana. Nah, kita akan pelajari itu hari ini, ya, mengenai penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Kalian bisa perhatikan contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Yang pertama, retak. Ada patah tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Bisa saja itu terjadi. Yang kedua ada rakitis. Rakitis disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Selanjutnya ada skoliosis, ada lordosis, dan kifosis. Itu adalah kelainan pada tulang punggung. Yang terakhir ada osteoporosis, disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Nah, kalian bisa lihat gambar berikut. Nah, itu adalah kelainan tulang lordosis, ya, tulangnya melengkung ke belakang seperti itu. Nah, sekarang kita akan pelajari atau melihat satu persatu dari macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama, kalian bisa lihat ada fraktura atau patah tulang, ya. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di samping. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh.
dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Yang kedua yaitu fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit. Nah, ada dua itu jenis atau yang disebut dengan fraktura atau patah tulang. Ada dua, fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Yang kedua ada osteoporosis. Kalian bisa lihat, cermati gambarnya. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Ya, hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Ya, selanjutnya ada fisura atau retak tulang. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Gambar ini adalah retak tulang pada bagian kaki ya. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, selanjutnya ada lordosis. Nah, kalian sudah cermati gambarnya tadi. Lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang ya. Itu bisa saja terjadi karena kalian sering belajar duduk lama. Itu perhatikan duduk kalian, jangan sampai melengkung ya, agar tidak terjadi kelainan tulang atau yang disebut dengan lordosis. Selanjutnya ada skoliosis. Nah, masih pada tulang belakang ini. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bongkok membentuk huruf S. Ya, ini bagian pada tulang belakang. Yang terakhir ada kyphosis. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, ini adalah jenis-jenis kelainan pada tulang punggung. Ya. Selanjutnya kita belajar mengenai menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Ya, jadi kamu atau kalian dapat menentukan ide pokok dari gambar, tidak hanya dari teks, bacaan, dan lisan. Kalian bisa menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, adapun cara menentukan ide pokok dari gambar, yang pertama itu perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Yang kedua, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Nah, jadi itu ada dua langkah cara menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Ya, perhatikan gambar, perhatikan objek-objek pada gambar. Jadi setelah itu kalian dapat menentukan ide pokoknya. Itu mengenai menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Selanjutnya kita meranjak pada pelajaran SBDP. Nah, di sini pelajarannya itu mengenai komik. Mungkin saja kalian pernah mendengar atau sudah mengetahui apa itu komik, apa isi komik, ya. Nah, di sini pengertian dari komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Kalian bisa perhatikan gambar salah satu contoh komik. Ya. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, kalian bisa lihat pada komik, di dalam komik itu pasti terdapat gambar dan kata-kata yang memperjelas adegan gambar tersebut. Sekian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak.
ya. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Tentunya menyenangkan ya. Bapak harapkan menyenangkan dan kalian fokus pada setiap pembelajaran. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan capaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama mengenai kelainan-kelainan atau macam-macam kelainan pada organ gerak tulang, ya, dimana di sana tadi ada patah tulang, ada osteoporosis, ada retak tulang, ada lordosis, ada skoliosis, ada kifosis, ya. Yang tadi sudah kalian ketahui, yang mana lordosis, yang seperti apa kelainannya, yang skoliosis, kifosis dan lain sebagainya. Kalian sudah pelajari. Nah, pesan Bapak untuk tujuan yang pertama ini, pada saat kalian melakukan apapun itu, suatu pekerjaan, ada baiknya kalian lakukan dengan baik, ya. Contohnya belajar, duduk dengan tegak, tidak boleh bungkuk dan lain sebagainya. Itu untuk agar tidak memiliki kelainan dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu mengenai menentukan ide pokok pada gambar, ya, di mana langkah-langkahnya sudah kalian pelajari, yaitu memperhatikan gambar, memperhatikan objek-objek. Nah, setelah itu kalian dapat menentukan ide pokoknya. Yang ketiga, kesimpulan kita ketiga yaitu mengenai komik, ya, yang intinya pada komik itu isinya pastinya satu, gambar, dan yang kedua kata-kata. Nah, kata-kata tersebut memperjelas adegan atau rekayasa gerak pada gambar tersebut. Nah, itu yang Bapak dapat sampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat, ya, dan berjumpa lagi nanti di pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.